Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun. Dan gue lagi pagi-pagi siaran ini di mobil. Semoga suara gue bisa kedengaran dengan jelas ya. Mungkin agak, kalau di mobil itu agak suaranya agak bergetar ya dibandingkan kalau dalam ruangan atau dalam posisi mobilnya tuh diem gitu ya. Tapi hari ini kebetulan pas lagi gue nyetir mobil mengingatkan gue kembali ke masa-masa ibu gue waktu dulu punya mobil. Ibu gue bukan orang yang kaya banget, enggak. Dia hanya seorang bidan di sebuah rumah sakit ya. Hidupnya sederhana, cuman dia memang orangnya suka nabung gitu. Pribadinya suka nabung ya. Tapi enggak sesuka seperti gua sekarang gitu ya, yang sepinter mohon maaf nih ya, bukan ngebandingin, tapi enggak sepinter kayak gua sekarang bisa berinvestasi gitu. Kalau gua bandingin ya, gua lebih banyak literasi finansialnya lebih tinggi dibandingkan ibu gua. Jadi ibu gua tuh konsepnya cuman paling nabung di bank doang ya. Dia bilang kan, karena bank bingung, yo kita nabung karena banyak untungnya kan kalau nabung di bank di zaman saat itu gitu ya, di zaman tua dulu gitu. Jadi nabung itu menjadi pilihan ya, pilihan udah mewah banget lah. Kalau sekarang kan udah ada reksadana segala macam, jadi literasi finansialnya beda gitu. Nah saat itu gue masih kecil gitu. Dan yang paling gue ingat adalah ketika papa mama gue dulu mendiang papa dan mama itu berkeluarga waktu gue masih kecil. Kami tuh sempet kalau nggak salah punya motor Vespa ya gitu. Udah bisa nabungin, terus ibu yang beliin motor Vespa ya. Tahu-tahu motor Vespanya udah nggak ada, nggak tahu juga kemana, nggak diomongin. Nanti mungkin kapan-kapan gue wawancarai ibu gue sendiri gitu. Terus kemudian habis, yang paling berkesan adalah waktu itu udah punya mobil. Tadi gue lihat di jalan itu ada mobil Espas, jadi keinget sama mobil Espas ya. Katanya dulu kita tuh udah pernah juga beli mobil Espas gitu ya. Jadi itu udah kebanggaan banget waktu itu, udah dari hasil nabung sendiri, terus kemudian punya mobil Espas. Terus tahu-tahu mobilnya itu hilang gitu aja. Konon katanya menurut cerita dari ibu gua sih ya, dari satu pihak doang, katanya mobil itu entah nggak tahu dijual kemana, terus duitnya juga nggak ada gitu. Jadi agak sedikit aneh gitu ya, kemana gitu. Dan memang belum terungkap juga sih sampai sekarang gitu ya. Jadi ibu saya juga karena kekesalan kayak gitu, motor tiba-tiba juga udah nggak ada, mobil nggak ada. Jadi dia cuman kesel karena soal masalah keterbukaan ya. Jadi nggak tahu juga dia kemana. Ya udah dia pasrahin aja lah, udahlah ikhlasin gitu ya, ikhlasin. Dan ini tentunya bukan suatu contoh yang baik ya. Jadi gitu. Jadi nah semenjak peristiwa itu, maka gue harus di masa saat ini harus sangat hati-hati banget ya gitu. Khususnya jadi harus komunikasi itu harus ini banget, penting banget. Pagi Pak. Terima kasih. Jadi komunikasi itu menjadi hal yang penting banget ya untuk untuk membangun sebuah relasi. Komunikasi itu penting. Jangan ya, kalau ada permasalahan dalam keluarga juga harus tetap diomongin. Itu pembelajaran buat gue ya gitu. Mungkin caranya sendiri masing-masing beda-beda ya, tapi itu pembelajaran yang sangat penting banget dari keluarga gue dulu ya, ayah ibu. Jadi gue belajar sekarang, khususnya terkait dengan keuangan juga harus sangat hati-hati. Dan yang paling penting adalah, kalau misalnya lu udah tahu punya kendaraan atau apapun itu menjadi kalau udah memiliki itu harus dikomunikasikan terus ya. Jangan
itu menjadi milik bersama. Jadi antara suami istri menjadi milik bersama dan tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Nah gitu. Apalagi kalau tiba-tiba kendaraan itu kita udah perjuangkan, kita barang itu tiba-tiba menghilang, kan istri kita atau suami kita pasti nanya dong gitu. Nah memang bukan hal yang mudah kalau suami istri itu disatukan ya, dari pengalaman gue ini ya, dari juga itu bukan hal yang mudah. Komunikasi soal keuangan juga gue pikir kenapa sih sulit amat ngomongin dulu waktu gue belum nikah, sulit amat sih ngomong doang gitu kan, komunikasi gitu. Ternyata memang gak mudah, emang itu hal yang susah banget ya. Jadi itu penting banget untuk tetap diobrolin, karena gue juga ngalamin sekarang. Tapi bagaimana gue juga harus bersikap untuk tetap terbuka ya, jangan sampai foto bertiga gitu ya. Just kidding ya, jangan sampai ya, itu lagi viral foto bertiga tuh. Terus kemudian terkait dengan apa ya, sekarang karena udah bisa punya mobil sendiri, bukan karena gue punya mobilnya sehingga lo mungkin iri sama gue atau gimana, bukan soal mobilnya. Mobil gue juga biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana pengaturan manajemen keuangan kita sendiri dalam mengelola, khususnya kalau punya mobil kan rentetannya banyak tuh. Nanti mobilnya harus diperbaiki, berapa kali harus perbaikan segala macem ya. Kalau punya mobil, kalau punya motor, perbaikannya kayak gimana, bannya apa diganti segala macam. Jadi ada banyak biaya. Kalau kita punya mobil maupun punya motor itu ada banyak biaya yang harus kita manage gitu ya. Bukan hal yang mudah gitu. Jadi itu harus diperhitungkan dalam keuangan kita sendiri. Kalau kita udah punya resiko, punya barang yang rata-rata sih punya barang yang nilai valuasinya tuh surut ya di masa depan, biasanya itu maintainnya tuh tambah mahal. Biasanya maintainnya tambah mahal gitu. Jadi bagaimana kita menata itu dengan baik gitu ya, itu mengatur keuangan kita dengan baik. Apalagi khususnya kita mempersiapkan juga begitu banyak keinginan, begitu banyak barang yang kita miliki, apalagi khususnya barang yang valuasinya surut di masa depan. Itu akan juga menggerus bagaimana keuangan kita saat mungkin nanti kita pensiun di belakangnya gitu ya. Jadi itu akan kelihatan banget. Oke, so kita akhiri podcast kita. Satu poinnya, keterbukaan soal keuangan apalagi berkeluarga itu penting banget. Kedua, menata keuangan, manajemen keuangan itu penting banget. Jadi jangan sampai nggak menata keuangan. Kalau lo nggak bisa, kalau Anda bapak ibu nggak bisa, jangan takut, jangan ragu untuk belajar dengan orang yang bisa walaupun usianya mungkin lebih muda gitu ya. Dan ketiga, persiapkan dana darurat, persiapkan dana pensiun ya dari sekarang selagi masih produktif gitu ya. Penasaran kan mau tahu alatnya, mau punya alatnya untuk ngitung di masa pensiun kita butuh dana berapa, dan lo bakal pensiun kapan, terus kemudian kebutuhan lo bakal berapa sebenarnya di masa pensiun ya, kira-kira bakal habis gitu. Nah, waktu gue sama mentor gue punya alatnya itu, dan nanti gue unjukin. Kalau mau nanti jangan sampai lupa untuk linknya gue kasih di deskripsi ya. Jadi nanti tinggal download, tinggal lo pakai aja alatnya dalam bentuk Excel untuk ngelihat ketika lo udah pensiun lo akan butuh duit itu, dan sampai nanti lo pensiun, kira-kira kapan sampai lo pensiun lo butuh dana, kumpulin dana berapa. Oke, begitu aja. Salam dari gua, Lembu Tambun. Selamat pagi, selamat bekerja.